Shalom. Puji Tuhan, saudaraku ya. Saat ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Ini awal bulan Mei, saudaraku ya, saudara ya. Bulan Mei ini kita punya tema menata langkah ini, menata langkah hidup kita ini untuk memprioritaskan kehendak Allah lebih daripada kehendak sendiri. Amin. Enak ya kelihatannya baca, tapi untuk melaksanakan adalah sebuah perjuangan saya ya, menata langkah kita, langkah diri kita untuk memprioritaskan kehendak Allah, kehendak ilahi lebih daripada kehendak diri kita. Kita awali untuk membaca Mazmur Fatsal 37 ayat 23 sampai dengan 26. Dibaca semua ini bareng ya, bareng. Mazmur 37 23 sampai 26. Semua ikut baca. Sudah dapat? Ini di papan sudah keluar. Mazmur 37 ayat 23 mulai 3, 2, 1. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Ya, saudaraku, Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya diperkenan oleh Dia. Nanti kita akan lihat beberapa contoh. Ya. Bukan berarti orang yang diperkenan Tuhan tidak pernah jatuh. Tapi dikatakan di sini apabila ia jatuh, jatuhnya tidak sampai geletak. Saudaraku ya, tidak sampai tergeletak. Sebab apa? Sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, ia tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopang tangannya. Ya. Dahulu muda, sekarang sampai tua, tapi tidak pernah melihat orang benar ya ditinggalkan. Bahkan bukan cuma orang benarnya, sampai anak cucunya tidak pernah kekurangan, tapi jadi berkat. Penyertaan Tuhan atas kita itu bukan cuma sampai diri kita sendiri, tapi penyertaan Tuhan atas kita itu lebih daripada diri kita sendiri. Tuhan mengingat sampai generasi lanjut, tidak pernah ditinggalkan. Tiap hari ada berkat Tuhan yang mengalir atas kita dan anak cucu kita. Ini satu hal yang luar biasa, saudaraku ya, satu hal yang luar biasa, dan biarlah kita boleh menjadi penerima janji ini. Anda bisa mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkahku. Apabila aku jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Ya, tidak pernah ditinggalkan, aku pun tidak pernah ditinggalkan.
tidak pernah terlelap barang sedetik pun. Amin. Amin. Kok ragu-ragu sama janji Tuhan? Anda senang enggak disertai Tuhan? Immanuel, Allah beserta kita. Mazmur 123 mengatakan, Ia tidak pernah terlelap. Anda pernah duduk di mobil, kalau ada yang temen yang nyetir, lalu Anda seliut gitu saudaraku ya. Siapa yang di mobil sering sak seliutan? Kok keturun sebentar, ketiduran sebentar ya? Ini Mazmur 123 itu mengatakan, Ia tidak pernah terlelap. Tidak pernah sak seliutan, tidak pernah. Tapi dari terbitnya matahari sampai terbenam, sampai terbit lagi, Immanuel, Allah menyertai kita. Amin. Ya, kita akan lihat beberapa contoh dan apa saja yang seringkali menjadi penyebab hingga kita ini tidak memprioritaskan Tuhan. Tadi memprioritaskan kehendak ilahi, rencana ilahi lebih daripada diri kita sendiri. Ada enggak orang yang mengsli? Banyak saudara yang mengsli banyak. Tapi di sini dikatakan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Tuhan akan cari, Tuhan akan tarik kembali untuk kembali pada jalur yang benar. Saudara, ada beberapa contoh yang kita akan lihat. Yang pertama kita lihat Abraham dan Lot dalam Kejadian pasal 13 ya. Dalam Kejadian pasal 13. Kita baca, tolong Bu Mul, ayat 8 sampai 11. Kejadian 13 ayat 8 sampai dengan 11. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ya, Abraham, Lot berpisah. Yang ngajak Lot untuk berjalan meninggalkan Haran siapa? Abraham. Jadi Lot ini ponaan yang diajak oleh Abraham. Ketika Abraham menerima pesan Tuhan, pergi dari negeri ini ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Abraham mengajak Lot untuk serta dengan dia. Yang terima janji siapa? Abraham. Lot ini adalah orang yang diajak untuk bersama-sama menerima janji Tuhan. Lot ikut dengan Abraham. Sadar enggak Lot waktu itu kalau Lot ini diajak karena Abraham, karena pada Abraham ada janji Tuhan. Tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Tempat yang dimana Tuhan akan memberkati Abraham dengan luar biasa. Semua yang ada di desanya, yang ada di tempat tinggalnya, tinggalkan ibu bapakmu, keluargamu, sanak saudaramu, pergi tinggalkan. Dan aku akan tunjukkan tempat. Di sanalah Tuhan akan memberkati Abraham. Lot sadar benar bahwa ia
berangkat meninggalkan sanak saudara dan keluarga besarnya adalah karena melok Abraham. Kenapa dia juga mau melok, mau ikut? Karena dia tahu pada Abraham ada janji besar. Sudah jalan ayat yang kita baca tadi, mereka semua. Jadi Abraham juga diberkati, Lot juga diberkati, sehingga terjadilah pertengkaran antar anak buahnya Lot dengan anak buahnya Abraham. Tiap hari geger, kehilangan damai sejahtera. Lalu Abraham bilang, tempat ini luas. Kamu meleo, timbang geger terus, ayo pisah jalan. Kamu meleo ini luas sekali. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, tentunya sebaliknya aku ke kanan. Artinya, waktu ditawarkan pemilihan tempat, itu bukan cuma tawaran tempat, tapi keputusan yang harus diambil oleh Lot untuk dia terpisah dari Abraham. Dia terpisah dari Abraham. Kira-kira kalau orang lain mau enggak ya? Oh, uripku kan gandol janjinya Abraham. Loh, kemana Abraham pergi? Tak tutno aja. Karena pada Abraham ada janji Tuhan. Aku ini kecipratan. Amin. Aku ikut menikmati janji Tuhan. Aku ikut menikmati berkat Tuhan. Buktinya apa? Ketika Lot berangkat sampai di titik perpisahan itu, Lot mengalami berkat yang luar biasa. Sehingga Lot juga anak buahnya banyak, kambing dombanya banyak. Tapi apa yang terjadi? Yang kita baca tadi, Lot melayangkan pandangnya. Puter, dia lihat 360 derajat keliling, dilihat. Wow, yang paling menguntungkan ayat 10 adalah seluruh lembah Yordan. Katanya seperti apa? Seperti taman surga, ya, seperti taman Tuhan. Jadi luar biasa. Setelah Lot keliling, ini melayangkan pandangannya keliling. Lot lihat itu taman Tuhan. Dia lupa, bukan taman Tuhan yang membuat dia diberkati. Dia kan sudah meninggalkan tempat asalnya, semua kekayaan Abraham ditinggal, dia berangkat. Tapi berkat Tuhan dalam perjalanan menuruti perintah Tuhan, berkat Tuhan mengalir atas Abraham. Setiap tapak yang dilangkai diberkati, setiap usaha yang dikerjakan diberkati, terus mengalami berkat yang luar biasa. Abraham kaya, Lot jadi kaya, Abraham ternaknya jadi banyak, Lot juga ternaknya jadi banyak. Karena taman surga belum. Kemana saja mereka pergi, tapak yang mereka injakkan kaki mereka di mana saja. Di mana Abraham menapakkan kakinya? Saya minggu lalu saya katakan, harus sinyalnya sama. Tuhan nyuruh langkah kanan, loh saudaraku, melangkah itu dikira gampang. Ini 360 derajat loh saudara. Anda harus kemana? Ke sini, atau sebaliknya ke belakang. Jadi tapak yang ditapaki oleh Abraham adalah merupakan apa yang diterima Abraham dari Tuhan untuk melangkah.
Setuju? Itu sebabnya karena dia melangkah di jalan Tuhan, itu sebabnya berkat Tuhan mengalir atasnya. Saudara, tema bulan ini luar biasa. Kalau Anda bisa menjejakkan kaki Anda sejalan dengan kehendak Tuhan, persis seperti apa yang Tuhan mau bagi Anda, maka jangan khawatir segala sesuatu. Ada Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Tapi ini apa yang terjadi dengan Lot? Dia tahu kalau langkahnya Abraham adalah langkah kehendak Tuhan, kehendak ilahi. Tapi Lot, berpikir sudah kaya, sudah tidak tergantung pada Abraham. Tidak tergantung pada Abraham berarti tidak tergantung pada janji Abraham. Betul? Selama ini tergantung pada janji Abraham. Tapi karena sudah kaya, wes lebih baik pisah. Ya pisah lah. Aku tidak tergantung padamu. Artinya janjimu itu tidak punya arti apa-apa bagiku. Aku bisa melangkah sendiri. Aku bisa berkembang sendiri. Aku bisa jadi kaya sendiri. Aku bisa sukses sendiri. Kamu mau pisah? Oke. Seringkali yang dibahas adalah, kok enggak Abraham yang suruh Pele dulu? Bukan, sebetulnya bukan itu. Saudara. Harusnya Lot mengambil keputusan. Dipasang batas saja. Mestinya. Supaya orangku sama orangmu enggak geger. Aku tak didik orangku. Abraham didik orangnya. Supaya tidak terjadi pertengkaran. Jalan keluarnya bukan pisah jalan. Kalau ada eker-ekeran, jalan keluarnya bukan pisah jalan. Karena pisah jalan itu berarti lepas dari janji Tuhan atas hidup ini. Amin. Lot sudah pede. Lot sudah pede. Dan dia mengandalkan akalnya. Mereka adalah peternak. Itu sebabnya ketika disuruh milih, dia ya gampang aja loh dilihat yang banyak makanan buat ternaknya. Oke. Yang punya fasilitas untuk usahanya. Itu yang dipilih. Itu sebabnya Lot akhirnya memilih lembah Yordan. Lembah Yordan itu Sodom dan Gomora, saudaraku. Sodom dan Gomora. Dia tidak memperhitungkan pola hidup orang Sodom dan Gomora. Enggak, yang diperhitungkan oleh Lot adalah tanah yang hijau, yang subur, di mana usahanya berada. Di situ dia membutuhkan fasilitas-fasilitas. Memang saudaraku, kalau Anda belajar feasibility study, tentu saja buat pabrik sekarang paling menguntungkan di mana? Gitu. Pasti yang dicari adalah yang UMR-nya rendah. Ya itu wajar, saudara, sangat wajar. Oh, yang banyak SDM-nya, yang UMR-nya rendah, yang banyak mau usaha kacang 2 kelinci katanya. Ya pasti di Pati, karena di Pati itu adalah tempat cocok tanam kacang. Itu sebabnya 2 kelinci jadi ngembang gitu, saudaraku ya. Sekarang muncul pesaing Garuda dan lain sebagainya. Itu fasilitas untuk kesuksesan bisnis. Sangat wajar. Lot ini bukan tidak pinter. Dia mengandalkan akalnya dan dia berjalan menurut
analisanya. Itu sebabnya aku tidak tergantung padamu. Modal aku sudah punya, tinggal ngembang aja. Gitu. Mungkin bisa ditaruh ya apa saudaraku ya, supaya enggak mabur-mabur. Remote itu ya. Jadi akhirnya Lot terpisah, bukan terpisah, memang mengambil keputusan Lot berpisah dari Abraham. Otomatis langkahnya Lot menuruti kehendak ilahi enggak? Memprioritaskan kehendak ilahi enggak? Enggak. Bahkan justru langkahnya Lot mengorbankan semuanya demi kepentingan diri sendiri, demi kepentingan bisnisnya. Pada Abraham ada janji Allah, pada Lot tidak ada kalau Lot terpisah. Saudaraku. Jadi harusnya kita ini tergantung pada janji Abraham, janji Allah kepada kita semua. Jadi hal yang pertama yang memisahkan Lot dari Abraham, yang dampaknya adalah Lot tidak lagi prioritas kehendak ilahi. Apa? Apa saudaraku? Fasilitas-fasilitas untuk kesuksesan bisnisnya. Wajar sebetulnya, sangat wajar. Fasilitas untuk kesuksesan bisnis itu sangat dibutuhkan saudaraku. Nah, itu merupakan prioritas utama dari Lot. Hati-hati, kita semua bekerja, berusaha. Tapi dalam kerja dan usaha kita jangan main-main. Utamakan kebenaran Allah, kehendak Allah lebih daripada fasilitas yang lain. Memang ada banyak tawaran-tawaran yang kelihatannya bisa membawa kita naik daun, beruntung banyak, sukses. Tapi ingat satu perkara, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Amin. Ojo sembarangan saudaraku ya. Langkah ini memang kelihatannya kayak melangkah ke Soar, melangkah ke lembah Yordan. Tapi dalam hidup hari-hari kita berbisnis, bekerja, ada banyak tawaran-tawaran di depan kita. Seringkali di rumah saya itu didatangi orang yang, Bu, ini kelebihan proyek Bu. Bawa cat sak becak saudaraku ya. Dijual murah-murah. Kalau beli, iku nyolong saudaraku, bukan separuh nyolong. Mungkin aja nyolong semua, keluarkan dari gudang. Nada gitu terus. Bisa kaya, bisa. Tapi sekali waktu kejeblung ojo kaget. Gitu ya. Jadi poin satu, contoh yang pertama adalah Lot. Kendala untuk kita tidak prioritas pada Tuhan apa? Fasilitas kemudahan untuk kesuksesan bisnis kita. Hati-hati. Yang kedua, saudaraku ya, saya biar habis. Anda tahu Demas? Anda tahu Demas? 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika.
Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmasia. Ya, Kreskes pergi ke Galatia menginjil. Titus pergi ke Dalmatia menginjil. Demas asalnya Tesalonika, mulih hai. Gitu saudaraku ya, mulih hai aku. Jadi Demas ini adalah seorang yang menjadi rekan sekerja Paulus pada saat Paulus pertama kali di penjara di Roma. Itu ada di Kolose 4:14 dan Filemon 1 ayat 24. Nggak usah dibaca, saya ceritakan aja biar cepat. Jadi pada saat pertama kali Paulus di penjara di Roma karena Injil, Demas ini adalah salah satu menjadi rekan sekerja yang menopang pelayanan Paulus ketika Paulus ada di penjara. Jadi rekan sekerja. Dia adalah rekannya Markus, dia adalah rekannya Lukas, dia adalah rekannya ini tadi siapa? Aristarkus dan banyak yang lain yang menjadi rekan sekerjanya Paulus. Salah satu rekan sekerjanya adalah Demas. Waktu di penjara pertama. Jadi Demas ini kenal Paulus, ikut terlibat dalam pelayanan. Bukan saja waktu seneng kenal sama Paulus, itu waktu Paulus di penjara. Dia harusnya sudah tahu ada salib, ada penderitaan, ada perjuangan yang harus dijalani ketika dia masuk dalam pelayanan. Tapi apa yang terjadi? Ketika Paulus kembali masuk dalam penjara lagi, yang kedua kali di Roma, Demas klewes mulih. Saudara tahu ya, kula wangsul mawon katanya. Siapa yang suka wangsul, saudaraku? Ini loh Demas ini, kula wangsul mawon kula gitu. Sementara yang lain diutus pelayanan ke sini, diutus ke Galatia, kemana-kemana, yang namanya Demas pulang. Dalam terjemahan asli di ayat-ayat ini tidak banyak cerita tentang Demas. Tuh dituliskan adalah karena kepentingan pribadi. Maka Demas meninggalkan Paulus, meninggalkan pelayanan. Di ayat ini dikatakan karena mencintai dunia. Tapi dalam terjemahan asli dikatakan karena kepentingan pribadi, pelayanan digeletakno, semua ditinggal dan dia balik pulang ke Tesalonika. Jadi hal yang kedua yang membuat prioritas ilahi itu tidak berlaku atas hidup murid-murid Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan adalah seperti yang dilakukan Demas. Kebutuhan pribadi, ego. Jujur aja, ke gereja sama kepentingan pribadi banyak mana? Kepentingan Tuhan sama kepentingan pribadi banyak mana? Keselu wisan gitu ya. Ini lek diturukno enake kok dikon tangi isu-isu nang gereja. Isu jare isu, katanya le isu coba minggu-minggu isu bisa ditutupno mulet lho saudaraku ya. Itu le isu, lek bengi gluduk gua aku kudanan loro misalnya. Terus bukan cuma gluduk, wis kadung tutuk omahe aras-arasen metu meneng. Padahal kalau koncoe nelpon, mangan yuk, ono resto anyar. Ganti saudaraku, budal cincing-cincing.
kepentingan pribadi. Hati-hati. Apa yang membuat diri kita tidak menaruh langkah kita pada prioritas ilahi? Tadi, fasilitas kesuksesan bisnis. Ini yang datang kali ini big boss. Jadi maaf, tugasku tak tuker. Sering kan Anda dengar? Lazim gitu saudaraku ya. Yang kedua ini, ya apa? Gitu. Tinggal kepentingan pribadi jauh lebih banyak. Yang ketiga, ini setelah Demas ya. Kleopas. Enggak usah dibaca, Lukas 24. Lukas 24 ayat 13 lalu sampai 35, enggak usah dibaca. Anda sudah pasti tahu ceritanya Kleopas. Dia pergi ke Emmaus ketika Tuhan Yesus disalib mati, dia kecewa berat dan dia berangkat pergi ke Emmaus. Emmaus ini sebuah kota yang berjarak kira-kira 12 km dari Yerusalem. Besarnya kota Emmaus ini berkembang sampai ke antara jarak 12 sampai ke 30. Jadi kira-kira 18 kilo. 18 km persegi. Kemudian saudaraku, apa yang ada di Emmaus? Yang ada di Emmaus adalah sumber air panas, pusat-pusat hiburan. Dia adalah sebuah kota di tanah yang datar. Anda mungkin berpikir, Kleopas itu 12 murid juga enggak termasuk. Enggak termasuk kan? Ada enggak 12 murid itu namanya Kleopas? Enggak ada, bukan siapa-siapa, ya lapo disebut. Ya wajar aja. Saya ingin tunjukkan pada Anda di Yohanes 19 ayat 25 ditampilkan aja, enggak usah dibaca. Di situ dituliskan istrinya Kleopas. Istrinya Kleopas itu adalah salah satu orang yang ketika Yesus disalib yang ada di dekat salib. Bersama dengan ibu Yesus, bersama dengan Yakobus saudara Yesus, bersama dengan Maria Magdalena yang padanya Tuhan bebaskan 7 setan, bersama juga dengan Maria. Betul? Ada? Istri siapa? Istrinya Kleopas. Artinya Kleopas ini orang ring 1 juga, ring 2 barangkali, ring 1-nya 12 murid, ring 2. Tapi ketika semua lari, istri Kleopas ini ada di bawah salib. Jadi orang yang begitu mengasihi Tuhan, karena kasihnya dia kecewa berat. Dan karena kecewa berat, dia melirik di Emmaus ini adalah merupakan kota besar yang menjanjikan, tempat-tempat hiburan yang menyenangkan, saudara. Itu sebabnya Kleopas meninggalkan Yerusalem berjalan menuju ke Emmaus. Ini jarang disorot ayat ini, istrinya Kleopas. Mungkin Anda baru hari ini memperhatikan ya. Anda lihat enggak ada istri Kleopas. Jadi Kleopas ini orang jempolan, saudaraku. Luar biasa. Apa yang menyebabkan orang meninggalkan prioritas ilahi? Yang ketiga adalah kekecewaan. Anda kecewa? Berapa kali harapanmu tidak terpenuhi, lalu Anda kecewa? Dan setelah kecewa, melirik tawaran-tawaran di sana.
Wow, kok menyenangkan. Wes aku jalan sana aja. Ikut Tuhan itu sekarang asal-asalan aja, ojo nemen-nemen. Katanya Tuhan datang dari tahun berapa. Sampai sekarang juga begitu. Kok belum datang-datang. Ketika Israel perang, orang sudah ngomong, ih jamnya Tuhan ini, bentar lagi datang. Biar mulai yang ngomongin ngono. Gitu saudaraku ya. Jadi kecewa. Hati-hati, kekecewaan jangan dipelihara. Amin. Kalau kekecewaan Anda pelihara, dampaknya panjang. Anda yang ngelirik banyak, Anda lirik. Sehingga Anda harus meninggalkan Tuhan. Mungkin di tengah persekutuan, ono sing atos kaya watu. Di kelompokmu ada yang atos kaya watu ndak? Iku watu. Wis aku gak melok kelompok-kelompokan. Tuh saudaraku ya. Terus ada lagi, ikut tukang rasan-rasan, nanti keplecok, repot. Wis gak. Nah, ada banyak kekecewaan. Berjuang. Tuhan gak berkati aku. Tuhan gak cinta aku. Tinggalkan. Bagian ketiga, apa? Kekecewaan dan tawaran-tawaran manis daripada keramaian dunia. Lalu yang keempat ada 4 hal ya. Yang keempat Yohanes 21 ayat yang ketiga ya. Tolong yang ini dibaca beno gak resah. Yohanes 21 ayat 3. Yohanes 21 ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ya, malam itu mereka tidak nangkap apa-apa. Aku pergi nangkap ikan. Profesi lama, CLBK, ya. Cinta lama bersemi kembali. Hati-hati saudaraku. Kalau CLBK terus bahaya. Profesi lama, profesi yang menjanjikan ini Petrus dan teman-temannya. Ini oleh Tuhan itu sudah aku menjadikan kamu penjala ikan. Bukan penjala ikan saudaraku. Apa? Dari penjala ikan aku menjadikanmu penjala manusia. Tapi katanya Petrus, wes penjala manusia didol ra kenek. Golek didol nang Kamboja dicekel polisi, saudaraku ya. Jadi lebih baik penjala ikan, ikannya kena dijual, ini nafkah pendapatanku. Iya ada Yesus, masih ada yang ngingoni kita. 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Lah Tuhan Yesus mati itu ya apa? Sopo ngingoni kita? Kebutuhan sehari-hari. Hati-hati, kebutuhan sehari-hari. Kabeh wong butuh mangan, Bu. Iyalah, gak mangan mati, saudaraku. Ini Petrus ini mikir rupanya. Dulu ada Tuhan Yesus, ada guru kita. Kita ini melok ngetut ae pokoknya ditagih pajak. Dari mulut ikan keluar duit buat bayar pajak. Butuh makan luwe 5 roti 2 ikan, sisa 12 keranjang dimakan. Aman. Sekarang Yesus ndak ono. Kebutuhan hidup sehari-hari itu begitu mencekik sehingga seringkali karena kebutuhan hidup sehari-hari manusia meninggalkan prioritasnya. Lebih prioritas pada diri sendiri dan kebutuhannya daripada prioritas untuk Tuhan. Tapi saudaraku, apa yang terjadi dengan keempat kasus ini? Dari belakang pada Petrus, balik enggak Petrus? Ketika dia gagal dapat ikan
Yesus muncul. Ada lauk pauk anak-anakku. Tahu-tahu di sana sudah dibakar ikan. Luar biasa. Kemanapun engkau lari, meninggalkan panggilanmu. Kalau dia terjatuh, gak sampai tergeletak. Tuhan cari Petrus. Tuhan cari teman-teman Petrus ini. Sehingga kembali. Kleopas jalan ngunculuk dibarengi sama Tuhan loh sampai ndak tahu ya opo. Jalan 12 kilo saudaraku dibarengi Tuhan ngomong-ngomong. Loh masa gak titen suarane, nadanya, pembicaraannya. Ndak kerasa blas saking apa? Saking ambisinya nang tutuk Emmaus. Tuhan tarik Kleopas dan temannya kembali ke Yerusalem menunggu sampai pencurahan Roh Kudus. Kleopas ada bersama-sama dengan mereka. Lanjut, saya tanya menurut Anda, Demas ini kayaknya ndak ada ceritanya. Dicari Tuhan ndak kira-kira? Tidak satupun orang yang undur ndak dicari Tuhan. Pasti dicari. Saking dablek opo ora. Demas ini nama lainnya sebetulnya adalah nama panggilan. Nama aslinya Demetrius. Bukan Demetrius tukang sihir, tapi Demetrius yang lain gitu ya. Ini Demas Kolose. Ada di 3 Yohanes 12. 3 Yohanes 12. Dibaca aja yang ini biar Anda tahu buktinya bahwa Tuhan mencari sekalipun Demas itu egois nemen. Tapi Tuhan tetap cari. 3 Yohanes 2 ayat yang ke-12. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tentang Demetrius semua orang memberi kesaksian yang baik, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian, dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Ya, Demetrius, nama panjangnya Demas. Ya, jadi Demas ini setelah meninggalkan Tuhan, 3 Yohanes itu suratannya Yohanes saudaraku. Di sini dikatakan bahwa orang-orang, semua orang beri kesaksian baik tentang Demas. Malah kebenaran sendiri, jadi Tuhan sendiri memberi kesaksian. Dan kami semua di sini memberi kesaksian. Demas sudah balik, Demas sudah bertobat, Demas sudah meninggalkan egonya dan memprioritaskan kepentingan ilahi. Juga Lot. Anda tahu ceritanya. Dicari Tuhan enggak ketika ada di Sodom Gomora? Abraham yang sudah jatuh cinta sama Lot berdoa syafaat. Saudaraku, Lot ini Sodom Gomora dibakar semuanya. Tapi Lot masih diberi kesempatan untuk diselamatkan. Tentang dia selamat atau tidak, anak-anaknya memabukkan dia, istrinya ada di tiang garam, kita tidak tahu, itu pilihannya Lot sendiri. Tapi yang jelas Tuhan sudah mencari. Dan bagian terakhir saya ingin katakan, Rut, seorang janda bangsa Moab, yang harusnya tidak punya hak untuk masuk ke rumah Allah. Karena apa? Ketika Naomi bilang, kamu balik oh. Padaku ndak ada anak laki lain. Kalau aku punya anak lagi, mosok kamu sampai ngenteni sampai tuwek kawin mbak anakku. Salah satu kalimat Rut,
jangan paksa aku pergi. Ada ayatnya, tapi biar cepat. Jangan paksa aku pergi. Karena kemana kamu pergi, ke situ aku juga ada. Tuhanmu adalah Tuhanku. Bangsamu adalah bangsaku. Harusnya Lot bisa mengatakan kata-kata, aku sudah kamu ajak sampai ada hari ini aku terberkati luar biasa. Jangan suruh aku pisah darimu. Jangan suruh aku tinggalkan langkah-langkah yang mana engkau dipimpin oleh Allah untuk menuju janjinya yang ajaib itu. Tapi Lot tidak mengucapkan itu. Lot tidak ngomong, karena Tuhanmu sudah memilih engkau dan menuntun langkahmu, maka aku akan selalu ikut kemanapun engkau pergi. Lot tidak ngomong gitu. Lot merasa aku gagah, aku wis kaya, aku sudah bisa berdiri sendiri, aku tidak tergantung padamu, aku tidak tergantung pada berkat Allah. Hidupku adalah karena usahaku. Hidupku adalah karena kemampuanku. Hidupku adalah karena aku kaya. Gak perlu Tuhan-Tuhanan. Akhirnya Lot jalan sendiri. Dan akhir cerita Anda tahu. Akhir cerita dari Rut Anda tahu. Bagaimana dalam kitab Injil Matius dituliskan, Rut adalah salah satu wanita yang di dalam silsilah Yesus. Yesus lahir dari silsilahnya Rut. Kesempatan, peluang, berkat yang luar biasa terjadi pada Rut. Karena dia menyisihkan semua yang lain. Dan dia mencari Tuhanmu adalah Tuhanku. Kemana engkau pergi? Karena engkau dipilih oleh Tuhan. Aku ikut engkau untuk bersama-sama dengan engkau. Ya, ayat penutup Rasul Paulus juga meninggalkan kejayaannya. Dia kalau dihitung orang Yahudi, ahli Taurat, muridnya Gamaliel, dan banyak hal yang menjadi kelebihan. Tapi Rasul Paulus meninggalkan semua itu demi panggilannya. Prioritas utama adalah apa? Allah. Langkah ilahi. Ayat penutup dibaca bareng. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Baca bareng ya. Ayo, yang keras. 3, 2, 1. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saya tidak ikut baca, ayo Anda sendiri dari ayat 7 sampai 8 yang keras. 3, 2, 1. Supaya memperoleh Kristus, melepas semua dengan luar biasa. Kita bangkit berdiri.